Baik anak-anak, kita ketemu kembali dengan pelajaran IPA. Mudah-mudahan semua sehat dan menyenangkan sehingga kita bisa belajar dengan baik. Kita masih akan ketemu lagi dengan pokok bahasan tentang alat ekskresi. Tetapi di sini kita akan bicarakan gangguan-gangguan pada sistem ekskresi pada manusia. Oke, gangguan pada sistem ekskresi manusia. Di sini, Ibu tampilkan gambar ginjal. Kemarin kita sudah pelajari di ginjal, eee, untuk menyaring darah, ya, untuk mengeluarkan urin dan sebagainya, memproduksi urin maksudnya. Kemudian di sini ada seorang, remaja yang kebetulan sedang, berkaca, kemudian kelihatannya dia lagi berjerawat. Nah, ini nanti yang akan kita bicarakan. Gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Itu bagaimana? Jadi di sini anak-anak lihat, eee, ada gambar, ini gambar urin ya. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah alat ekskresi kita semuanya berfungsi dengan normal? Misalnya ginjal salah satunya kita ambil. Ini di sini uji kandungan protein pada urin. Jadi urin kita ini ada proteinnya atau tidak gitu. Seberapa eh, warna. Bagaimana Bu cara mengujinya? Kalau ini kebetulan anak-anak misalnya di lab bisa menggunakan uji urin. Tapi urinnya sendiri-sendiri ya. Nah, anak-anak bisa ketika pagi hari anak-anak membuang urin bisa melihat bagaimana warna urinnya gitu. Warna urinnya itu kalau bening, maksudnya bening agak bening transparan berarti anak-anak sehat. Tapi kalau warnanya agak kecoklatan dan sebagainya biasanya badan anak-anak sakit. Kalau di sini ini kalau di laboratorium apa di lab anak-anak ketika masuk sekolah gitu ya, warna setelah ditetesi larutan bioret. Jadi ketika ditetesin berwarna ungu, maka dia mengandung protein. Jika ditetesi larutan bioret biru atau selain ungu, dia tidak mengandung protein. Jadi setelah ditetesi, jadi ini kan ada warnanya nih. Nah, ada agak kebiru, transparan, ada yang eh, hijau biru sekali gitu ya. Jadi itu menunjukkan kandungan protein yang ada di situ. Anak-anak biasanya misalnya pas sakit juga ke lab gitu diperiksa urinnya ya. Nah, sekarang perhatikan warna urin ini. Cek warna urin Anda, maksudnya cek warna urin anak-anak. Jika warnanya seperti ini, tadi yang seperti Ibu bilang tadi, putih agak transparan, berarti anak-anak normal. Pertahankan dengan air cukup, minum maksudnya ya. Kemudian ini warnanya agak ke kuning-kuningan seperti ini. Ini berarti dehidrasi. Pertahankan kondisi tubuhmu dan segera minum air cukup. Jadi anak-anak dehidrasi kekurangan cairan gitu. Nah, kalau sampai sudah seperti ini, sudah dehidrasi berat, anak-anak harus paham sudah dehidrasi berat sehingga kerja ginjalnya akan semakin berat. Maka segera minum air lebih banyak ya, air putih. Maksudnya air putih lebih banyak. Minum air putih minimal 2 liter atau 8 gelas sehari air putih. Jadi mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan dari warna-warna urin kita. Jadi warna urin kita yang paling atas saja ini 1 dan 2. Jadi normal ya. Nah ini kandungan urin itu apa saja, Bu? Karena di sini ini akan kelihatan mengandung apa saja urin kita itu. Kadang kan anak-anak kalau membaca kreatinnya sekian, itu ya. Oh, berarti dia tinggi, harus diberikan obat gitu. Setelah mengetahui warna urin kita, semoga kita selalu bisa menjaga badan kita dan selalu sehat. Berarti kalau kita sehat, kondisi ginjal kita juga akan lebih baik lagi.
Jika organ ekskresi tidak dijaga dengan baik, maka akan muncul beberapa penyakit pada sistem ekskresi. Misalnya nefritis. Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron pada bagian glomerulus ginjal. Nefronnya rusak. Disebabkan oleh apa, Bu? Oleh bakteri Streptococcus. Ya, kalau nefritis. Nah, ini. Ginjal penderita nefritis yang A. Ginjal yang sehat. Harusnya ginjal itu kan seperti ini. Kemarin anak-anak sudah belajar bahwa ginjal itu bentuknya seperti kacang merah. Nah, ini kalau yang sakit, bentuk ginjalnya seperti ini. Anak-anak bisa lihat. Bagaimana bekerjanya? Pasti bekerjanya sangat berat. Tuh, ya kan? Jadi, semoga kita selalu sehat. Nah, nefritis menyebabkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah. Jadi masuk lagi ke situ atau disebut dengan uremia. Penimbunan air di kaki, jadi bisa menyebabkan penimbunan air di kaki atau edema. Jadi kakinya itu membumbung gini ya, jadi bengkak gitu. Upaya penanganannya dengan pencakokan ginjal atau cuci darah kalau nefritis. Kemudian ada yang namanya batu ginjal. Batu ginjal itu gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal atau kandung kemih. Jadi ada di antara ketiga alat tersebut. Nah ini bisa di sini nih, bisa di sini, bisa di sini. Jadi bentuknya seperti batu-batu kecil, batu ginjal. Batu ginjal bentuknya kristal yang tidak dapat larut. Kandungannya kalsium oksalat, asam urat, dan kalsium fosfat. Jadi di sini nih batu ginjal harusnya kan bersih. Tidak ada batunya seperti ini. Endapan ini terbentuk jika terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral. Kekurangan minum air, sering menahan pipis. Nah, berarti maem pun juga tidak boleh yang asin-asin gitu ya. Tuh. Kemudian batu ginjal yang kecil bisa keluar melalui urin tetapi sering menyebabkan rasa sakit. Batu ginjal yang besar memerlukan operasi. Nah, dengan cara operasi. Kemudian albuminuria. Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat kerusakan pada glomerulus yang berperan pada proses filtrasi. Sehingga pada urin ditemukan protein. Urinnya ditemukan protein. Penyebabnya kurangnya asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal. Mengkonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin C menyebabkan glomerulus bekerja lebih keras sehingga meningkatkan risiko kerusakan. Jadi semua kalau terlalu banyak itu juga tidak baik. Jadi yang pas saja ya. Nah ini rusaknya glomerulus ya menyebabkan kerusakan. Pencegahannya mengatur jumlah garam dan protein yang masuk dan pasti menjaga pola hidup yang sehat. Hematuria sekarang. Hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Jadi urinnya mengandung sel darah merah. Coba perhatikan. Nah, ini harusnya kan keluar urin itu. Nah, ini urinnya ada sel-sel darah merah yang keluar dari sini. Nah, ada darah di dalam urinnya. Penyebabnya penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Infeksi bakteri pada saluran kemih. Ini yang menyebabkan hematuria. Bagaimana cara mencegahnya? Segera buang air kecil jika anak-anak sudah mau pipis. Jangan menahannya. Karena jika sakit membersihkan keluar urin. Jadi dia dari berusaha
membersihkan keluar urin dari depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur. Banyak minum air putih, ya. Ini maksudnya jika sakit. Berikutnya diabetes insipidus. Penyakit ini disebabkan karena kekurangan hormon ADH atau antidiuretika. Nah, perhatikan ini. Ya, harusnya pipisnya kan sekali di sini. Tapi sebentar-sebentar nyimpen pipis. Kondisi ini menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke tubuh. Sehingga akan sering buang air kecil. Nah, kalau orang Jawa bilang anyang-anyangen gitu ya. Buang air kecil. Upaya penanganannya dengan memberikan suntikan hormon antidiuretika sehingga bisa mempertahankan pengeluaran urin menjadi normal. Kanker ginjal. Kanker ginjal merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus ginjal. Nah, lihat kanker ginjal. Ini ginjal kita ini perlu dijaga, ya. Semuanya perlu dijaga, tapi minimal ini yang selalu memproduksi hari-hari yang kita butuhkan. Kanker ginjal menyebabkan adanya darah dalam urin, kerusakan ginjal dan juga mempengaruhi organ lain. Jika menyebar, bisa menyebabkan kematian. Bagaimana pencegahannya? Menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Jerawat atau akne vulgaris merupakan kondisi kulit yang ditandai terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Nah, ini jerawat. Siapa yang anak-anak remaja yang suka jerawatan sudah di depan kaca ini dipentes-pentesin gini. Ya, ayo jangan seperti itu. Biasanya akan timbul jerawat pada punggung, wajah, dan leher. Jerawat dapat timbul karena apa? Kurangnya kebersihan kulit sehingga terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Faktor hormonal yang merangsang kelenjar minyak, penggunaan kosmetik yang berlebihan sehingga menyumbat pori-pori, konsumsi makanan yang berlemak. Nah, tadi kan udah yang perempuan, nanti dikira yang cowok kok enggak. Ini yang cowok juga ada nih. Ya, yo, ini seperti ini. Cara pencegahannya yang membersihkan wajah secara rutin, menghindari makanan berlemak, mengkonsumsi buah, dan berolahraga. Ada biang keringat. Nah, biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Jadi biang keringat. Keringat yang terperangkap menimbulkan bintik-bintik kemerahan nih, bintik disertai gatal ini kan merengek gitu. Penyebab biang keringat, sel-sel kulit mati, debu dan kosmetik. Biasanya orang yang tinggal di daerah tropis mudah terkena biang keringat. Seperti kita ini tropis, ya. Nah, tadi anggota badan yang terkena biang keringat pada mana? Leher, punggung, dan dada. Nih, coba lihat. Nih, biasanya di sini. Tapi ada pada pipi juga ini. Ya, di punggung kalau anak kecil kan nangis saja karena terasa gatal gitu ya. Cara pencegahannya menggunakan baju yang menyerap keringat, menjaga kebersihan kulit. Apabila kulit berkeringat, segera keringkan dengan tisu atau anduk. Baik, anak-anak sekarang sudah tahu penyakit-penyakit yang ada pada alat ekskresi kita. Mudah-mudahan kita bisa menanggulanginya atau mencegah biar tidak terjadi penyakit tersebut. Ya, semoga kita semua disehatkan. Amin. Sampai di sini dulu anak-anak yang Ibu sayangi. Sampai jumpa, ketemu pada pertemuan berikutnya.